Dokter, apakah betul makan makanan yang pedas tidak boleh untuk ibu hamil? Hai 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 Bunda cantik. Hai 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 Bunda cantik. Dengarlah info ini dari Bu Dokter, kita yang cantik. Hai 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 Bunda cantik. Hai Bunda cantik. Pantengin terus ya info-info kesehatan yang bermanfaat buat Bunda semua. Dan jangan lupa di-subscribe dong. Oke. Hai Bunda cantik. Apa kabarnya? Bagaimana nih Bun? Masih betah kan stay at home? Ya, kalau tidak penting-penting amat, Bunda di rumah aja. Kan bisa banyak hal yang Bunda bisa lakukan di rumah. Misalnya memperlancar hobi memasak Bunda yang dulu. Iya, kan enak-enak Bun. Nah, Bun, ngomong-ngomong soal masak, banyak banget bunda hamil yang bertanya seputar makanan-makanan yang boleh atau tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, yang pertama, banyak bunda yang bertanya, dokter, apakah betul makan makanan yang pedas tidak boleh untuk ibu hamil? Ya, jawabannya adalah susah nih dijawab karena rata-rata orang Indonesia tuh pasti doyan makanan pedas, ya nggak sih? Nah, sebenarnya makanan pedas itu tidak dilarang. Tuh, namun terutama pada ibu hamil di trimester awal yang mempunyai gangguan saluran pencernaan dan makanan pedas itu tentu saja akan sangat mempengaruhi asam lambungnya, sehingga dianjurkan yang biasanya bunda makanan pedasnya berlebihan harus dikurangi ya, karena pada prinsipnya sebenarnya cabai tidak dilarang, tapi mungkin level tingkat pedasnya itu harus dikurangi terutama di trimester awal untuk mencegah naiknya asam lambung dan gangguan saluran pencernaan. Ya, karena pada prinsipnya sebenarnya kehamilan itu harus dibuat senyaman mungkin, ya kan Bun? Jadi nggak boleh banyak pantangan ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Ingat, tingkat kepedasannya, level kepedasannya harus diminimalisasi. Oke, itu tentang cabai. Kemudian ada juga bunda yang bertanya, dok, apakah makan makanan seafood seperti kerang, cumi, kepiting dan sebagainya itu dilarang untuk ibu hamil? Ya Indonesia ini kan perairannya cukup luas ya. Tentunya ikan, makanan-makanan laut itu pasti akan banyak tersedia di pasaran. Sebenarnya kerang yang paling banyak ditanya. Kerang itu tidak dilarang. Hanya yang ditakutkan makanan-makanan laut ini bisa mengandung kadar merkuri yang sangat tinggi, sehingga bunda harusnya mengetahui ini makanan laut berasal dari perairan yang mana. Kan kita nggak tahu Bun, di pasar itu dijual makanan-makanan lautnya berasal dari perairan mana, sehingga kita tidak tahu bagaimana kadar merkuri di dalam makanan-makanan seafood tersebut. Namun sebenarnya makanan seafood seperti kerang, cumi, kepiting itu tidak dilarang, namun tentunya harus dibatasi. Tentunya bunda nggak setiap hari kan makan kerang, hari ini besok makan kepiting, kan tidak seperti itu. Kita pergi ke restoran juga kan dihidangkan sedikit saja makanan-makanan seafood seperti itu. Jadi prinsipnya tidak dilarang, tapi tidak direkomendasikan bila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, kemudian ada lagi bunda yang bertanya nih, apa betul makan daging kambing itu dilarang bagi ibu hamil? Nah, itu dia. Nah, pada
prinsipnya daging seperti daging kambing atau daging-daging yang lain tentunya tidak dilarang. Bahkan daging-daging ini mengandung protein hewani, ya kan? Dan protein itu sangat bermanfaat bagi bunda yang mengkonsumsi segala macam vitamin untuk mengikat vitamin itu di dalam darah. Nah, namun pada prinsipnya daging itu tidak dilarang, namun cara pengolahannya yang memungkinkan daging itu menjadi bermasalah bagi tubuh kita, ya. Jadi misalnya daging itu dimasak, diolah, ada santannya, ya, dan ada segala macam gulai, dan itu bunda konsumsi misalnya setiap hari, tentunya itu akan mempengaruhi kadar kolesterol, asam urat, dan sebagainya. Bagaimana pula bagi ibu hamil yang berada di Timur Tengah, ya, tentunya yang sering sekali mengkonsumsi daging kambing. Jadi pada prinsipnya daging kambing tidak dilarang, namun harus diperhatikan bagaimana cara pengolahannya sehingga tidak mempengaruhi kadar kolesterol, asam urat, dan sebagainya di dalam tubuh bunda. Kemudian ada lagi yang bertanya, "Dok, apakah makan makanan sayuran mentah itu dilarang?" Nah, kita kan seneng tuh ya bun, makan lalap gitu ya, sayur-sayur lalap kan enak. Nah, yang sebenarnya kita takutkan adalah sayuran mentah ini apabila tidak dicuci dengan baik, tentunya akan mempengaruhi. Apa sih yang dipengaruhinya? Ya, satu, sayur-sayuran ini tentunya diberikan pupuk. Nah, pupuk kompos misalnya yang berasal dari kotoran hewan, tentunya bila sayuran ini tidak dicuci dengan matang, pasti berakibat jelek bagi tubuh kita. Kemudian bisa saja yang paling bunda takutkan tentunya parasit yang toksoplasma, ya kan, yang bisa ada di dalam sayuran mentah. Nah, tentu saja kita tahu bahwa parasit toksoplasma ini berada di saluran cerna binatang peliharaan seperti kucing misalnya, dan dari kotorannya yang mencemari sayur-sayuran, misalnya sayur-sayuran yang berada di kebun, itu akan menjadi penyakit pada akhirnya seperti virus toksoplasma, ya. Nah, tentunya sayuran matang ini harus dicuci dengan bersih, dan apabila bunda ragu apakah sayuran yang bunda makan ini, yang bunda beli dari pasar itu apakah bebas dari zat kimia atau pupuk-pupuk kimia ataupun dari parasit toksoplasma, sebaiknya mungkin olahan sayuran tersebut tidak dikonsumsi dengan secara mentah, tapi lebih baik direbus. Namun apabila mungkin bunda berkebun sendiri dengan teknik yang sekarang ada hidroponik dan sebagainya, ya itu mungkin tidak menjadi masalah, namun tetap harus dicuci dengan bersih. Nah, satu lagi bun, nah kita nih paling doyan nih ya buah-buah tropis, terutama durian. Itu enak sekali bun, apalagi durian Medan, manis ya kan. Boleh gak sih dok, istri saya nih kepengen makan durian. Nah, prinsipnya buah durian itu tidak dilarang. Tuh, asik, pasti bunda langsung pergi ke supermarket beli durian. Ya, tidak dilarang. Namun, tuh ada namunnya bun, makanya stop dulu, jangan langsung pergi ke supermarket. Namun, mengkonsumsi durian secara berlebihan dalam keadaan hamil atau tidak hamil tentunya juga akan membahayakan tubuh bunda. Apa itu yang membahayakan dokter? Ya, durian ini kaya sekali dengan glukosa, kadar gulanya sangat tinggi. Tentunya apabila dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan kadar gula yang tinggi dan jatuh kepada suatu keadaan yang disebut hiperglikemi atau menjadi diabetes. Padahal seorang ibu hamil itu pada prinsipnya mengalami kadar gula yang sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya, daripada tidak hamil. Sehingga mengkonsumsi buah durian boleh-boleh saja, tapi secukupnya. Nah, jadi bun, banyak sekali makanan yang menjadi mitos di masyarakat kita yang katanya nggak boleh, ternyata boleh, namun tetap mengkonsumsinya dengan baik dan
secukupnya, sehingga kehamilan itu kita buat senyaman dan senikmat mungkin. Oke, gimana Bun? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mau operasi sebentar lagi. Mudah-mudahan Bunda selalu sehat dalam stay at home. Terus mengolah makanan biar keluarga di rumah seneng dengan masakan-masakan yang Bunda masak. Oke Bun, sehat selalu. Karena apa Bun? Karena Bunda yang cantik adalah Bunda yang cerdas.